Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Anton. Dan di video kali ini saya akan review dan untuk memperkenalkan produk dari Molar, yaitu mesin las 120 ampere ya. Tipenya itu MLR MMA 120E. Nah, untuk kalian yang lagi cari trafo las yang kecil ya, bisa dibawa kemana-mana ya, ini enak banget untuk kalian pakai di rumah ataupun di tempat kerja kalian ya, sebagai alat untuk pengelasan. Nah, untuk packingnya seperti ini dusnya ya. Nanti diisi di dalamnya kalian bisa lihat langsung aja. Dan untuk spesifikasi detailnya di sini kalian bisa baca ya. Untuk ARC currentnya dari 20 sampai 120 ampere dan frekuensi 50 Hz ya. Input voltage-nya 20 plus 10% red high. Input powernya kapasitas 3,8 kW dan input current-nya 18 ampere ya. Red duty cycle-nya 30 derajat Celcius dibagi 30%. Elektrode diameternya bisa pakai 1,6 3 sampai 3,2 mili ya. Di sini kalian bisa langsung gunakan untuk pengelesan besi ataupun yang lainnya ya. Kita langsung lihat aja isi di dalamnya. Oke, jadi di sini sudah ada isinya ya. Yang ada di dalam box tadi ada kartu garansi, lalu kaca las sama topeng las dan juga handle-nya, nanti tinggal kalian rakit aja. Dapat palu untuk membersihkan dan juga sikatnya juga jadi satu. Dapat tang masa yang panjangnya itu 1,3 meter ya, tang masanya, dan juga kabel masanya, dan juga kabel lasnya ini panjangnya 1,9 meter ya, dia lebih panjang dibandingkan kabel masanya. Lalu di sini juga kita dapat 2 buah batang kawat las ya, ukuran diameter 2,6 mili biasanya ini ya. Dan kita lihat aja detail mesinnya ya. Penampakan ketika terpasang ya seperti ini. Untuk di bagian depan ini ada, kalian bisa lihat ya, ada plus minnya, jadi tidak akan tertukar. Di sini ada soketnya ya, karena soket ini bisa ke mana-mana ya. Dan cara memasukkannya ini tinggal kita paskan aja. Di bagian atasnya itu ada yang nongol ya. Nah, masuk terus diputar ya seperti ini. Kalau udah kencang dia udah nggak goyang ya, jangan sampai goyang. Kalau udah nggak goyang berarti udah pas. Kalau mau buka tinggal dibuka aja, diputar seperti itu ya cara penggunaannya. Di bagian depan kita bisa atur untuk ampernya ya. Di sini juga ada beberapa fungsi yang bisa kalian pindah-pindah ya. Dari sini juga OC, VRD, MMA, TIG juga. TIG ini TIG manual. Kalau misalkan kalian mau pakai untuk TIG, itu harus pakai TIG yang manual, yang terpisah ya, itu bisa. Semua trafo las itu biasanya bisa untuk TIG yang manual. Ya kalau otomatis yang ada saklarnya itu beda lagi ya. Ini kecil ya, handle-nya seperti ini, banyak full besi plat. Di bagian belakang itu ada tombol power on off-nya ya, seperti ini. Dan kita coba lihat ya LCD display-nya seperti apa. Oke, jadi seperti ini untuk penampakannya ya. LCD-nya, LED display-nya. Kita juga bisa atur pindah-pindah ya untuk posisinya MMA atau TIG ya. Kalian bisa lihat di sini MMA atau TIG. Jadi bisa diatur untuk penggunaan TIG manual ataupun MMA. Ini MMA ya umumnya ya. Sebenarnya semua mesin las yang MMA seperti ini bisa dipakai TIG, tapi harus terpisah ya jalurnya ya. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk mengatur ampernya. Kalian tinggal atur aja untuk ampernya, nanti akan berpindah ya, sesuaikan lalu langsung lakukan pengelasan seperti itu ya. Nah, suaranya halus, dan kita langsung aja seperti apa hasil pengelasannya, dan langsung aja ke tempat prakteknya. Oke, jadi di sini saya akan coba untuk pengelasan ya. Coba lihat hasil apinya seperti apa, dan kalian bisa nilai dari sini. Dan saya bukan welder profesional, jadi mohon maaf jika ada teknik yang kurang tepat ya.
Nah, di sini saya menggunakan kawat las 2,6 dan di sini ada besinya ya. Dan kita akan coba langsung nyalakan. Di sini kita akan atur di ampernya 70 aja ya. Coba 70 ampere. Kita tes seberapa hasilnya. Ini satu, kita coba satu lagi. Kita coba lagi. Ini 70, kita coba naik dikit di 80. Lihat perbedaan ya apinya. Bolong ya, terlalu lama. Oke, ini 80. Nah, oke, di sini kita akan lihat hasilnya. Tadi yang di sini yang 70, ini 80 ya. Yang 70 ditarik agak lama itu masih bisa ya. Tapi yang 80 langsung bolong. Dan yang kedua saya dilasnya titik-titik. Kita lihat hasil lasannya. Nah, ini hasil las-lasan dari 70 yang dua ini. Nah, ini yang 80 ya. Kedua ampernya menurut saya hampir tidak terlalu jauh beda. Cuma kalau yang 80 kalau ditarik lama dia akan bolong. Kalau yang 80 dia nggak terlalu. Ini besinya Japanese ya, model seperti ini. Di 80 seperti ini. Ini udah matang ya. Kayaknya matang ya. Mungkin kita akan coba untuk teknik sambung. Kita akan coba menyambungkan kedua buah besi seperti ini. Semoga bisa dan berhasil. Nah, saya akan coba di ampere tadi di 80 ya. Kita coba di 80. Oke.
Oke, ini habis. Mohon maaf jika hasilnya kurang bagus. Kita coba. Nah, yang untuk awal-awal saya kurang terlalu fokus, dan untuk yang ini agak udah ketemu ya jalannya. Jadi untuk hasil itu pure dari teknik ya, teknik si tukang lasnya dan cara penggunaannya ya. Yang di sini kita nilai dari hasil apinya dan ampernya, apakah dia naik turun atau tidak. Ya, di sini kelihatan untuk tingkat kematangannya di 80 dia benar-benar nempel. Ya, benar-benar nempel menjadi satu. Untuk yang di sini ya, ini tadi awal-awal karena kawat las juga penting ya, untuk jenis kawat las dan juga teknik penggunaannya ya. Jadi seperti ini. Dan kalian juga harus perlu diingatkan, hati-hati kalau untuk yang baru juga, jangan sampai si asap kena mata, itu bakal bikin matanya perih-perih gimana gitu ya. Itu hati-hati. Dan juga sinar dari pengelasan itu juga perlu dihindari juga ya, kalau pemakaian lama. Itu bisa kalau kena kulit akan serasa kayak kebakar. Oke ya. Jadi mungkin di sini aja untuk video pengetesan dari Trapolas ini. Saya rasa ini udah cocok banget untuk pemula ataupun yang sudah punya bengkel-bengkel kecil. Ini udah enak banget. Dan kita kembali ke studio. Oke, jadi sudah lihat ya untuk hasil dari pengelasannya. Kalian bisa nilai sendiri, dan saya rasa yang udah cukup banget untuk pengelasan. Apalagi kalau misalkan untuk kalian yang masih pemula, yang baru-baru ingin melakukan coba-coba ngelas-las di rumah sendiri ya, daripada manggil tukang ya, mending beli ini aja langsung ya. Harganya juga sama dengan harga tukangnya nantinya. Kalau misalkan kalian belinya juga, mungkin kalian bisa nambah skill lagi untuk pengelasannya. Dan sekian untuk video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Saya Anton, terima kasih.